Siap, siap. Oke, silakan Saudara Kamarudin. Waktu berjalan selama 40 menit. Silakan Anda berikan presentasinya. Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada jamaah yang menyaksikan ini. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan coba berdiskusi tentang kritik tekstual terhadap perjanjian baru, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya New Testament, atau kalau dalam bahasa Yunani-nya Kain Diatek. Apakah perjanjian baru itu asli atau palsu berdasarkan kritik tekstual? Sebagai pembukaan, mungkin saya bisa katakan sementara ini bahwa berdasarkan apa yang saya pelajari, berdasarkan riset yang saya lakukan, semua menunjuk atau mengarah kepada perjanjian baru itu tidak bisa dikatakan asli atau palsu, tetapi banyak masalah. Lebih tepatnya itu. Jadi kalau dikatakan, kadang-kadang suka dibilang kalau palsu mana aslinya, gitu kan ya. Jadi bukan seperti itu, tetapi sudah banyak masalah. Artinya karena banyak masalah, maka besar kemungkinannya perjanjian baru itu bukan sesuatu yang sifatnya ilahiyah atau berbasis wahyu dari Sang Pencipta. Nah, kemudian selain itu juga tidak pantas disebut sebagai kitab suci, karena kalau kita lihat dalam KBBI aja, bahwa suci itu definisinya harus sesuatu yang ada kaitan dengan ilahiyah. Sementara kalau banyak masalah dalam sebuah kitab yang menjadi pedoman sebuah agama, maka tidak lagi bisa disandingkan atau dihubungkan dengan Sang Pencipta yang sifatnya ilahiyah. Maka tidak pantas disebut sebagai kitab suci. Kira-kira itu pembukaan dari saya, mungkin tidak terlalu banyak. Silakan Pak Aldo. Ya, terima kasih Saudara Kamarudin. Selamat malam, Shalom Aleihim dan Assalamualaikum rekan-rekan penonton. Yang belum mengenal saya, izinkan saya berkenalan dulu. Nama saya Romo Aldo Tulung Alo, ya, dari Gereja Nasraya Trinitarian Holistic Church. Jadi saya berdomisili di Jakarta Pusat, ya. Pelayanan saya fokus di pelayanan online saat ini, gitu. Pengajaran saya banyak saya ambil dari Gereja Asiria. Nah, ini berhubungan dengan apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, ya, dengan topik kritik teks PB. Sebenarnya PB ini asli atau palsu, gitu ya. Izinkan saya untuk share screen saya. Baik. Jadi problems dengan agama-agama kuno itu sebenarnya ada 3. Ya. Yang pertama adalah agama itu punah. Yang kedua, agama itu bisa bercabang-cabang atau banyak sektenya, bahkan ada yang sampai ribuan, ya. Lalu juga kendala berikutnya adalah masalah dokumentarinya, gitu. Karena ini adalah agama kuno, ya, di mana orang-orangnya itu masih primitif untuk teknologi dokumentasi. Nah, bagaimana dengan masalah di dalam kekristenan? Puji Tuhan, kekristenan hadir di abad 1 di planet ini, ya. Pertama-tama yang mengajar kita semua tahu, dia adalah seorang rabi Yahudi bernama Yeshu Mesiha atau Yesus Kristus, gitu ya. Nah, pada saat ini kan sekarang abad 21. Jadi ada 21 abad, ya, kekristenan ini berdiri. Itu ada 2 masalahnya yang saya lihat, many sects, ya, ada banyak sekali alirannya. Jadi kalau saudara-saudara mendengar ada yang membuat survei lalu menyatakan data itu 40.000, saya cukup setuju. Kalau saudara tanya ke saya setuju itu ada 40.000 sekte. Jadi banyak sekali, ya, masing-masing itu
punya penafsiran sendiri, masing-masing punya klaim kebenarannya sendiri. Lalu masalah yang kedua adalah masalah yang ada di naskah PB-nya ini. Jadi kekristenan itu punya kitab ya, kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, yang cukup bermasalah ini adalah kitab Perjanjian Barunya. Namun demikian, saudara-saudara, saya akan tampilkan di sini bukan cuma masalah tapi solusinya juga. Nah, ini dia. Critical text New Testament Greek ya. Problemnya itu di dalam sisi bahasa ya. Banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya PB itu, ini jangankan saudara-saudara Muslim ya, saudara-saudara Kristen aja, begitu diskusi sama saya, mereka itu banyak yang belum tahu kalau sebenarnya ada PB Aramaik yang disebut Peshitta gitu. Nah, PB Aramaiknya aja belum tahu, apalagi kalau ditanya yang mana duluan, Aramaik atau yang Yunani gitu. Lalu masalah yang kedua ya adalah teksnya. Ada perbedaan teks yang sangat besar atau bisa dibilang banyak ya di dalam naskah-naskah Perjanjian Baru tersebut. Ya, yang Greek ini ya, yang Yunani ini ya. Ada teks kalau dibandingkan ya, ada banyak kodeks tapi teks-teksnya itu berbeda-beda. Ada yang perbedaan kecil ya. Ada yang katanya hurufnya aja yang hilang, ada yang katanya yang hilang muncul di tempat yang lain. Tapi juga ada perbedaan. Jadi kata-kata ada ayat yang sama ya, tapi di dalam ayat itu ada kata yang berbeda. Itu juga seperti itu. Lalu masalah kodeksnya juga ya. Seperti saya jelaskan kalau kekristenan itu hadir di abad 1. Ya, di abad 1 belum ada zat pengawet naskah. Jadi cara menyimpannya itu ya masih tradisional ya. Sehingga ini naskah-naskah ini hancur dimakan zaman. Jadi kalau saudara-saudara cek ya, naskah PB baik itu Yunani maupun yang Aramaik ya, itu abad 1, 2, 3 udah nggak ada. Tapi abad 4 ya, itu masih ada yang tersisa 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai sekarang. Puji Tuhan itu ada sekarang sudah ditemukan di abad 15-16 mesin cetak gitu ya. Sehingga dicetaklah ya, tidak ditulis lagi. Itu sangat membantu. Jadi sains ini cukup membantu juga bukan cuma Kristen ya, tapi agama-agama lain untuk melestarikan kitabnya masing-masing. Ya, kenapa ini terjadi? Kenapa masalah ini terjadi? Ya, karena ini kitab-kitab ini adalah buatan manusia, ya, tidak turun dari langit masuk ke toko buku lalu bisa dibeli, ya. Ini kitab bukan buatan malaikat, ini kitab bukan buatan dari Tuhan, ya, langsung diturunkan berupa kitab, ya. Jadi ini benar-benar dibuat secara manual, ya. Di abad 1 mulai ada pembuatan kitab-kitab dulu, ya. Mulai dari tahun 45, ya, kitab Injil Markus dan Matius dulu, ya, lalu seterusnya demikian dibuat satu-satu, ya. Di abad 45 itu baru dikanonisasi. Jadi karena ini buatan manusia, ya, manusia itu tidak sempurna, makanya ada kekurangan di sana sini. Jadi ini wajar terjadi di dokumen-dokumen kuno, ya. Kenapa ya? Karena di sini saya juga tulis ya, karena nggak ada mesin fotokopi juga, nggak ada kamera, nggak ada video dan lain sebagainya. Ya, itu yang membuat emang jadinya agak susah mempertahankan dokumen-dokumen kuno. Solusinya apa? Solusinya ya, kalau ada perbedaan-perbedaan teks, kejanggalan-kejanggalan di dalam Perjanjian Baru Yunani, compare itu kepada naskah Aramaiknya, gitu ya. Lalu pelajari bahasa Aramaik, ya. Kenapa? Karena Yesus dan para rasul yang menulis ini, ya, mereka adalah orang Yahudi yang punya bahasa ibunya adalah bahasa Aramaik, ya, gitu ya. Jadi kalau belajar PB, pastikan saudara sadar kalau ini adalah dokumen Yahudi. Pelajari juga sejarah
dari sejarawan netral yang mencoba menganalisa kitab-kitab PB ini. Jadi jangan hanya belajar dari sumber kekristenan, tapi juga dari sumber yang netral, gitu ya. Belajar juga ya, dari tradisi atau pengajaran gereja-gereja yang membuat kitab ini. Jadi gereja itu terbagi dua. Ada gereja yang beli kitab, ada gereja yang membuat kitab. Nah, kalau bingung ya, ini kenapa seperti ini ada perbedaan-perbedaan, belajarlah dari dari gereja yang membuat kitab itu. Karena saya sudah pelajari cukup membantu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Artinya apa? Saya setuju dengan penjelasan dari Saudara Kamarudin ya, kalau PB ini sebenarnya tidak bisa dibilang palsu. Ya. Tidak bisa dibilang dipalsukan karena ada banyak kekurangannya. Ya, tapi juga tidak bisa dikatakan asli gitu ya. Karena memang seperti tadi saya bilang udah nggak ada nih yang aslinya. Gitu. Nah, di kiri di sini ada gambar buku ya. Apakah Perjanjian Baru ini ditulis pertama kali di dalam bahasa Yunani? Ini buku dalam bahasa Inggris yang menuliskannya adalah para sarjanawan Aramaik. Jadi membandingkan antara naskah Yunani dan naskah Aramaik. Nah, setelah itu dikompilasi, penjelasannya dijadikan buku. Nah, saudara-saudara kalau ada yang berminat, saudara bisa WA saya akan kasih free. Ya. Ini nomor WA saya tercantum di sini. Oke, saya coba. Nah, detail sebenarnya seperti apa sih yang masalahnya ini ya di dalam naskah Yunani itu. Kalau kita cek secara detail di buku ini juga dijelaskan gitu. Tadi saya bilang ya kalau di PB Yunani itu ada kata-kata yang berbeda padahal ayatnya sama gitu ya. Nah, itu di dalam daftar isi di sini juga udah dijelaskan. Yang kuning-kuning adalah kitab Matius, yang lainnya berbagai kitab yang lain. Contohnya itu yang saya stabilo ya, yang pertama di sini. Di dalam Matius 11 ya, di situ atau Lukas 7 ayat 35, Kolose 3 ayat 67 itu ada perbedaan. Ya, di sesama naskah Yunani ada yang nulisnya kalau diterjemahkan ke Inggris her children, ada yang menuliskannya her deeds. Gitu ya. Ini dua kata yang berbeda jauh gitu. Kenapa bisa berbeda? Ya. Split words ini ada problem. Split words, semi split words, poetry and wordplay, Semitic idioms di dalam naskah-naskah Yunani. Ya. Sekali lagi solusinya adalah compare itu dengan kitab Aramaik gitu. Contohnya ini, kenapa ada dua kata seperti ini? Tadinya adalah bahasa Aramaik. Gitu. Bahasa Aramaik memiliki beberapa definisi, ya. Nah, begitu diterjemahkan, penerjemah ini ada yang pakai definisi yang satu, penerjemah yang kedua pakai definisi yang kedua. Jadinya di naskah-naskah PB itu muncullah dua kata yang berbeda ini. Solusinya tadi sama seperti di slide sebelumnya, artinya juga sama ya. Kalau tidak ada kitab PB yang asli ya, memang ini jauh dari kata sempurna. Yang kami yakini yang sempurna itu hanya Tuhan. Kalau saudara bandingkan dengan agama baru, contohnya ini adalah Qinghai. Kalau saudara klik di Google, banyak pengajarannya. Ya, Qinghai ini lahir di abad 20, ya, tentunya pengajarannya itu di abad 20, 21 berkembang pesat. Ya, ini banyak pengikutnya di seluruh dunia. Nah, agama ini ya nggak masalah dengan critical text. Kenapa? Ya, karena nggak perlu kitab suci. Ya, yang perlu kitab itu adalah agama-agama kuno. Ya. Kalau dulu kan nggak ada kamera, nggak ada video, nggak ada YouTube buat diposting gitu. Kalau sekarang itu tersedia, sehingga ya pengajaran dari agama Qinghai ini nggak perlu ditulis ke dalam kitab. Jadi langsung aja pada saat dia ngajar langsung divideoin, bisa langsung diupload ke YouTube. Ya. Jadi nggak perlu ada scriptures,
tidak perlu ada critical text, problemnya itu terselesaikan. Nah, ini yang membedakan agama kuno sama agama modern. Agama kuno, masalahnya salah satunya adalah di dokumentasi. Baik, itu aja yang saya bisa share sebagai pembukaan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Aldo atas sharingnya. Berarti sebelum saya masuk ke pertanyaan yang spesifik dengan apa ya istilahnya, dengan konten dari kritik tekstual itu sendiri gitu ya, saya mau pastikan dulu faktanya sekarang di dunia ya, itu terutama di kalangan Kristiani sendiri itu yang dominan dipakai itu adalah naskah-naskah atau ginilah, sumbernya itu lebih dominan atau lebih utama digunakan naskah-naskah koin Greek, ya kan, naskah-naskah Yunani dan kuno gitu kan. Sementara tadi saya perhatikan berdasarkan buku itu juga, yang mana juga saya sudah pelajari ya, buku itu saya dokumen PDF-nya saya punya, jadi saya sudah sempat pelajari, itu justru cenderung menentang, boleh dibilang, ya kan, menentang bahwa narasumber yang bisa dipercaya itu adalah yang justru yang berbahasa Arab gitu, yang mana sekarang menjadi pesita gitu kan. Nah, saya mau pastikan dulu nih Pak Aldo, apakah menurut Pak Aldo teks yang sekarang beredar atau gini dah, terjemahan yang sekarang beredar yang mengacu kepada naskah koin Greek itu bisa dikatakan tidak cukup kuat kontennya dibandingkan dengan konten yang ada dalam Pesita. Apakah begitu? Ya, saya meyakini demikian. Jadi saya ini mewarisi ajaran dari Kristen Assyria yang menulis kitab-kitab PL maupun PB di dalam bahasa Aramaik. Ya. Nah, di Indonesia ini memang benar ya, hanya beberapa segelintir rohaniawan yang tahu tentang Pesita, ya, dan yang membuat Pesita ini sebagai referensi utama kitab suci itu hanya gereja Nasrani dan gereja saya, ya, dan pelayanan saya saja gitu. Jadi memang ya, jangankan teman-teman Muslim, kalau Kristen sendiri itu banyak yang masih awam tentang hal ini, Pak. Silakan. Baik. Kalau seperti itu, pertanyaan selanjutnya adalah satu, apakah Pak Aldo sekarang tentunya Pak Aldo, apakah Pak Aldo sekarang menggunakan Pesita dalam bahasa Arab, maksudnya membaca Pesita dengan bahasa Arab dengan teks asli sebagaimana Muslim membaca Quran dengan teks asli dibantu dengan terjemahan, jadi fokusnya teks asli dibantu terjemahan, atau Pak Aldo ya, khusus Pak Aldo dulu, atau Pak Aldo gunakan Bible terjemahan LAI di Indonesia yang official. Itu pertanyaan pertama, Pak Aldo sendiri pribadi. Yang kedua adalah, kalau dari riset saya, silakan dikoreksi kalau memang ada yang kurang. Kan Pak Aldo dari Kristiani Ortodoks Assyria ya berarti ya? Iya, bisa dibilang demikian. Baik, kan berarti fokusnya yang digunakan Pesita Aramaik, kemudian Pesita Aramaik berarti kan? Ya. Nah, bagaimana dengan Pesita Aramaik? Ini ada hubungan dengan pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama itu adalah Pak Aldo menggunakan LAI yang Indonesia, kedutaan Indonesia, berarti Pak Aldo fokus SRA, narasumbernya adalah kitab suci Pesita Aramaik, dan yang digunakan terjemahannya adalah kitab suci yang berasal dari basis koin Greek. Sementara kalau kita cek Kristiani Ortodoks yang Syria, ya Jacobites di dalam konteks ini, itu mereka terbalik. Mereka narasumber utamanya adalah koin Greek, dan mereka menggunakan
kabarnya saya nggak tahu beberapa tidak ya, itu adalah terjemahan dari Pesita Aram. Terjemahan dari Pesita Aram. Nah, kalau seperti ini kondisinya, yang mana yang salah? Gitu. Silakan. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang kedua ada hubungan dengan yang pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi apa yang saya baca di Indonesia ini, saya baca semua kitab yang ada. LAI saya baca, selain LAI ada juga ILT saya juga baca terjemahan-terjemahan yang lain. Namun ya, sebagai referensi utama saya selalu Peshitta. Nah, Peshitta pada saat saya baca, saya terus terang aja, saya tidak lancar seperti saudara-saudara Muslim membaca Al-Qur'annya gitu. Kalau saya masih terbata-bata, seperti anak SD lah kalau baca gitu ya, masih di bu di, nah seperti itu. Namun referensi utama saya selalu adalah Peshitta. Jadi kalau ada yang membingungkan apa, kembalinya ke Peshitta Aramaik. Ya. Yesus berbahasa Aramaik. Jadi pada saat si penulis ini menerjemahkan atau menulis perkataan Yesus, mau itu ke Yunani ke Latin ke kemanapun, itu adalah terjemahan. Ya. Karena Yesus berbahasa Aramaik dan ada banyak kata-kata Yesus pada saat ditulis ke Yunani artinya bisa sedikit melenceng gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua, tadi saudara Kamarudin sudah search rupanya ya, ada gereja Yakobit ya yang menempatkan referensi awal itu adalah yang Yunani, yang kedua baru yang Peshitta gitu. Nah, saudara-saudara, Yakobit ini ya, ini adalah bagian dari gereja Syria, bukan Assyria. Ya, jadi kalau saudara-saudara cek gereja-gereja kuno itu ada yang gereja Yerusalem, gereja Syria, Antioquia. Nah ini yang cabangnya tuh salah satunya adalah Yakobit ya. Ada Roma Katolik, ada Celtic Ortodok, ada Armenian Ortodok, ada Ethiopia Ortodok, Kristen Ortodok, Konstantinopel dan lain-lain, termasuk Assyria. Nah, ini ada perbedaan antara Yakobit sama yang Assyria gitu. Jadi kami menghormati setiap gereja yang menempatkan di mana yang menjadi referensi utama. Kalau Yakobit referensi utamanya adalah Greek, silakan ya. Itu adalah urusan dari internal gereja masing-masing. Roma Katolik itu menempatkan Vulgata. Vulgata itu bahasa Latin. Ya, baik itu yang PL maupun yang PB. Jadi bahasa Latin itu yang pertama, baru yang kedua yang lain-lain. Ya, Kristen Ortodoks ya, itu yang Yunani yang pertama. Ya, yang lainnya sebagai referensi tambahan. Nah, kekristenan sekarang karena sekarang ini sudah zamannya internet ya, semua itu hampir semua informasi bisa dengan mudah ya dipelajari terkait teks-teks ini. Jadi semakin kaya kita yang ada sekarang. Saudara-saudara Islam juga bisa mempelajari berbagai naskah dari berbagai bahasa ini. Demikian Saudara Kamarudin. Silakan. Kalau seperti itu menarik ya. Jadi kan saya nggak tahu ya, kalau boleh dikatakan secara kuantitas atau secara persentase, Kristiani yang pro kepada pandangan Pak Aldo itu boleh dibilang lebih sedikit dibandingkan Kristiani yang pro terhadap pandangan atau berbasis kepada naskah-naskah pointrik, kan? Ditambah lagi mereka juga menggunakan argumen bahwa naskah-naskah pointrik yang banyak ditemukan itulah, gitu kan, ada hampir 6.000. Sementara kalau compare dengan 6.000 dan sampai ke yang usianya cukup tua gitu kan, sepengetahuan saya di abad kedua yang paling tua, nggak ada abad pertama juga sih. Nah, sementara kalau compare dengan Aramaik. dengan yang Aramaik itu sangat signifikan perbedaannya. Jadi Pak Aldo dengan sekian banyak Kristiani yang pro dengan itu, minoritas di antara para mayoritas. Nah, kalau seperti itu, bagaimana? Apakah bisa dikatakan bahwa, maksudnya gini, kan mayoritas
biasanya kan cenderung lebih apa ya, lebih dekat dengan benar, bukan saya bilang pasti benar ya, cuma cenderung lebih, ya kan mereka mayoritas, mereka banyak SDM-nya gitu loh, yang bisa mengkritik, yang bisa mengini, yang bisa segala macam gitu, dibandingkan dengan minoritas yang hanya sedikit. Nggak ada bedanya dengan beginilah, Sunni sama Syiah. Sunni itu kan dasarnya jelas gitu kan, basisnya juga semua jelas gitu kan, dibanding dengan Syiah. Kemudian kalau di kalangan Yahudi atau Yudaisme itu dalam pandangan mereka tentunya ya, itu Yahudi rabbinik mayoritas. Kalau kayak seperti Samaria atau Samaritan itu minoritas. Maka yang mayoritas inilah yang dipandang benar gitu kan. Nah sekarang bagaimana dengan Kristiani yang dalam konteks Palu ini, yang Pesita Aram ini minoritas, yang Kohen Greek ini yang mayoritas gitu. Bagaimana kondisinya ini? Apakah yang benar, yang salah yang mana ini kalau seperti ini? Secara argumen Palu tadi, yang salah adalah boleh dikatakan yang salah adalah Kohen Greek. Tapi kalau dengan jumlah seperti ini, kalau saya bisa kasih tanda kutip, yang salah adalah yang minoritas gitu. Bagaimana menurut pandangan Palu? Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan tentang mayoritas dan minoritas, mana yang benar. Jadi kita tidak bisa melihat parameternya benar salah itu dari mayoritas atau minoritas. Kalau kita menentukan kebenaran parameternya mayoritas atau minoritas, berarti kita cacat logika, ya. Itu udah fallacy. Nah, bagaimana menentukan itu benar atau salah? Kita harus lihat data empirisnya. Ya, datanya apa? Adalah kita kan sama-sama tahu abad 1, abad 2, abad 3 naskah itu nggak ada. Ya, baik yang Yunani maupun yang Aramaik. Nah, yang Yunani memang ada fragmen-fragmen di abad 2 ini. Jadi serpihan-serpihan gitu ya. Apakah itu sudah menentukan? Kalau si penulisnya itu menulisnya dalam Yunani, kan enggak. Ya, enggak bisa. Nah, karena enggak ada di abad 1, abad 2, abad 3 itu, maka kita harus pakai metode yang lain. Apa? Yang pertama adalah kita cek saksi. Ya, bapak-bapak gereja yang ada di abad-abad awal. Nah, kalau saudara-saudara pelajari ya perkataan atau tulisan dari bapak-bapak gereja, ya tentunya saudara akan melihat kalau memang Aramaiklah yang pertama. Jadi itu yang pertama ya, caranya adalah lihat, cek ya tulisan bapak-bapak gereja, terutama dari catatan sejarawan Eusebius. Ya, jangan dari gereja saya. Kalau dari gereja Assyria udah pasti kan, semuanya bilang ini Aramaik. Tapi yang saya kemukakan ya, itu adalah dari bapak-bapak gereja di wilayah Roma sendiri. Ya, yang menyatakan sekarang ini, wah ini Yunani yang paling awal. Nah, bapak gerejanya sendiri menentang itu. Ya. Terus yang kedua adalah dari data empiris perbandingan naskah. Ya. Kalau saudara Kamarudin sudah mempelajari ya buku ini ya yang saya tadi posting, itu suatu langkah yang positif ya. Banyak umat Kristen yang belum tahu ini dan belum membacanya. Jadi belum bisa membandingkan. Kalau jemaat yang dulu, kenapa dulu kan terima aja ya. Dari gembalanya mengajarkan dari Aramaik ya Aramaik terima. Kalau Yunani, ya Yunani lah yang diterima. Ya. Kalau sekarang, gembalanya bicara apa, kita sebagai jemaat udah bisa membandingkannya. Jadi kita harus lebih kritis. Ya. Jangan kritis sama agama lain dulu gitu. Kritis sama agama sendiri dulu gitu. Saya dorong teman-teman Kristen ya untuk mempelajari naskah-naskahnya. Ya, kalau saudara adalah pengajar, tapi kalau saudara adalah jemaat, nggak usah. Ya. Kalau pengajar harus berani ya mengkritisi, cek naskah-naskahnya, dan kalau itu memang ditemukan ada perbedaan, cek kenapa, dan di sini ada jawabannya ya. Jadi saya kasih contoh gini deh ya, ada ayat di Matius yang bilang kalau orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan sorga seperti gamlo ya, seperti gamlo susah masuk ke dalam lubang jarum. Nah, di Yunani itu ditulis gamlo itu unta. Padahal
di dalam masyarakat Yahudi ini adalah peribahasa, ya. Di dalam masyarakat Yahudi itu nggak ada unta masuk ke dalam lubang jarum, nggak ada. Yang ada adalah tali masuk ke dalam lubang jarum. Kenapa bisa demikian? Karena kata gamlo itu ada dua arti. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah tali. Gitu. Jadi pada saat Yesus ngomong gamlo, gitu ya, terus ditulis nih sama Matius kan, gamlo gitu kan, karena Matius menulisnya dalam Aramaik. Tapi pada saat ada yang menerjemahkan, lihat kan tulisannya si Matius gamlo, nah ditulislah camel, ya, unta. Terus penerjemah yang lain gamlo, tali. Nah, tali gitu. Nah, di catatan naskah-naskah Yunani yang ada sekarang itu semuanya tuh unta. Jadi salah, ya. Yang benar adalah tali gitu. Jadi untuk cross check adalah gimana caranya cross check, ya belajarlah bahasa Aramaik. Mau nggak mau seperti itu. Kalau kita ingin mempelajari bahasanya pengajaran dari Islam, kita jangan hanya belajar dari terjemahan Quran Indonesia atau terjemahan Quran Inggris kan. Kita harus belajar bahasa aslinya. Bahasa asli tutur kata Muhammad itu adalah dalam Aramaik, Arab. Jadi harus belajar bahasa Arab. Begitu juga Yesus. Nah, puji Tuhan, di antara ribuan gereja yang ada sekarang di dunia ini, ada satu gereja yang masih melestarikan bahasanya Yesus, yaitu Kristen Asiria. Jadi dari kecil, sudah diajarin bahasa Aramaik. Nah, kita cek aja ke mereka, bahasa mereka. Tanyain, ini artinya apa, ini artinya apa. Mereka akan lebih tahu, lebih sadar tentang hal ini. Itu jadi bukan masalah mayoritas. Nah, kenapa ini jadi mayoritas? Itu pertanyaan yang lain. Saya akan jawab gini. Jadi Kristen Asiria itu di luar wilayah Roma. Ya. Roma inilah yang menjadi Romawi ini menjadi pusat dunia di abad-abad 1, 2, 3, 4. Dan pada saat di abad 4 itu kekaisaran mengambil atau memeluk agama Kristen dibandingkan agama yang lain, jadinya nih agama kekaisaran yang besar. Gitu ya. Jadi banyak pengikutnya. Sementara yang Asiria ini, yang pakai PB Aramaik itu gereja kecil dari dulu ya. Terus sampai sempat menyebar juga besar, cuman ya karena ada penganiayaan dan lain sebagainya jadinya kecil. Ya. Nah, sekarang ini Roma Katolik itu besar, Kristen Ortodoks juga besar, ya, Ortodoks lainnya besar. Jadi di Indonesia kan yang lebih dikenal kan Protestan dan Katolik. Oleh karena itu mayoritas memang jadinya memahami Greek lah yang paling awal. Makanya saya ini perlu waktu untuk mengedukasi mereka. Demikian Mas Kamarudin, silakan. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Aldo. Menarik ya. Maksudnya pandangannya cukup cukup frontal gitu kalau menurut saya ya. Jadi kalau seperti itu banyak walaupun kita bicara kritik tekstual, tapi secara esensi atau secara akibatnya gitu, dampaknya. Sekarang ini kan Kristiani mayoritas itu kan, saya nggak bicara mayoritas sebagai hukum, sebagai standar yang menentukan benar atau salah, bukan. Jadi kalau itu dikoreksi, saya tidak mengatakan begitu, saya mengatakan bahwa saya bercontoh Islam Sunni dan Syiah, ya kan? Islam Sunni itu punya dasar gitu loh. Kenapa itu seperti itu gitu loh? Panjang perjalanannya gitu, dasar itu kan kompleks, bukan keputusan karena jumlah banyak kemudian kita voting, bukan seperti itu gitu kan. Yang dirabini pun demikian. Pandangan mereka juga seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Kristiani yang saat ini kondisinya mayoritasnya adalah berbasis kointik, minoritasnya ada di antara minoritas ada yang berbasis kepada Arab gitu ya, Pesita Arab gitu. Ini
konteksnya apa? Konteksnya adalah di mayoritas ini yang boleh dikatakan apa namanya, banyak ahlinya, banyak sarjananya, banyak keilmuan yang digali, nggak ada bedanya dengan dua agama yang tadi saya sebutkan, basis mereka kuat gitu loh. Nah, kalau tadi saya setuju bahwa dari riset saya juga menunjukkan bahwa Yesus itu bahasanya Aram, bukan Yunani. Tetapi sekarang faktanya, kalau seperti itu berarti koin Greek secara naskah itu lebih tua, sedangkan Aram secara bahasa lebih tua. Lah, kok bisa nggak nyambung seperti ini gitu loh? Karena kan clear banget kan secara naskah, dokumen tertua, papirus tertua itu posisinya kan di koin Greek, bukan di Aram gitu. Nah, sekarang kalau segini implikasi oleh kalimat kalian cari implikasinya terhadap apa namanya, terhadap pengikut atau Kristiani keseluruhan itu bagaimana kalau seperti ini gitu, ya kan? Contohnya misalnya proper name, saya nggak tahu kita kan bicara tentang PB ya gitu ya. Saya cek di PL ya, di apa namanya, di perjanjian lamanya itu ketika ada huruf Yod He Vav He itu disebut disebut di situ itu adalah Morio atau Maria, saya lupa pronunciation-nya saya nggak begitu, tapi kira-kira seperti itu gitu ya. Yeah. Jadi pengganti sebutan Yod He Vav He itu disebut dengan Morio atau Maria itu di PL. Jadi Ibrani yang diterjemahkan ke Aram kan begitu. Yeah. Dengan abjad Yod He Vav He dibaca, ditulis secara teks Pesitanya itu adalah Morio atau Maria, bacanya seperti itu. Yeah. Nah, pertanyaan saya, kata tersebut Morio atau Maria itu apakah digunakan di PB juga untuk menyebut setiap kali Yesus kata Bapak itu apakah juga digunakan seperti itu? Atau justru digunakan untuk Yesus sendiri? Contohnya seperti ini gitu, implikasi yang saya maksud gitu loh. Karena kalau kita bicara koin Greeknya adalah untuk Bapa biasanya, atau untuk Sang Pencipta itu biasanya cenderung ke Theos, sedangkan untuk ke Yesus sendiri itu biasanya digunakan Kurios gitu. Sejauh pemahaman saya, yang sepadan itu adalah Adonai, kemudian Adonai dari Adon gitu kan, atau Morio atau Maria tadi, kemudian Kurios itu perdananya gitu. Nah, sementara penggunaannya kalau di PL, Morio atau Maria tadi digunakan untuk Yod He Vav He. Bagaimana dengan di PB ini sama dengan implikasi gitu? Yang salah yang mana kalau seperti ini gitu? Apakah yang berbasis koin Greek atau yang berbasis Aram Pesita ini gitu? Dan ini juga masalahnya juga besar gitu. Karena berarti ke Indonesia bagaimana sekarang? Dan kenapa kok kalau yang Pesita Aram sedemikian seperti dokumen yang tadi Pak Aldo sebutkan itu ya? Itu kalau yang sedemikian bagus, kemana selama ini gitu? Argumen itu kemana selama ini? Tenggelam? Apa tidak pernah dibahas? Atau bagaimana gitu? Kalau memang bahasa Aram itu cenderung lebih kuat mendukung, maksudnya bukan mendukung ya, valid lah, ya otentik hingga ke Yesus gitu loh. Ya kalau Quran bahasa Arab, sekarang bahasa Arab, dulu bahasa Arab, Sunni bahasa Arab, bahkan Syiah bahasa Arab, Qurannya sama bahasa Arab. Ini Rasulullah bahasa Arab dan bahasa Arab semua gitu kan. Nah, Yahudi pun demikian, Ibrani terus sampai ke ujung gitu. Nah, kalau ini seharusnya kan dari awal Aram terus. Jadi harus sekarang ini yang dominan adalah yang berbasis Pesita Aram, bukan koin Greek gitu loh. Nah, bagaimana menurut Pak Aldo, silakan. Iya, ini kan pertanyaan yang sebenarnya menegaskan ya pertanyaan sebelumnya. Kenapa sih ya yang Aramaik ini baru ada suaranya ya di abad 21 ini? Sekali lagi ini masalah sudah terjadi sejak abad-abad awal ya. Kristen Assyria
inilah yang pertama-tama ya menyalin ini, ya, menyalin kitab-kitab di dalam bahasa Aramaik ini. Dan Kristen Asiria ini sebenarnya bukan gereja yang didukung oleh kekaisaran, gitu ya. Jadi emang mandiri sekali ya, sehingga nggak ada dukungan dana ya. Berbeda dari gereja-gereja Romawi yang itu bukan cuma didukung dana ya, mau bikin gereja itu ada apa, kuil Mitra diganti jadi gereja, ada kuilnya Yunani diganti jadi gereja, itu didukung benar-benar gitu. Jadi penulisan naskah-naskahnya juga itu mendapatkan dukungan dari pemerintahan kaisar pada saat itu ya, terutama Roma Katolik ya, itu memegang peranan dalam sejarah dunia ini. Kalau ditanya perpustakaan yang paling besar ya di dalam kekristenan ya Roma Katolik itu ya, semua naskah punya dia. Saya yakin juga punya yang Aramaik kuno juga, hanya tidak dipublikasikan. Nah, gereja kecil Asiria ini ya dulu tuh sempat pertama kali menjajakan kaki ke Nusantara, ke Kota Barus. Di Nusantara ini pertama kali di abad 7. Hanya saja ya, entah kenapa itu nggak berlanjut sampai sekarang. Gitu. Nah, justru ya yang masuk setelah itu ya Roma Katolik lah, ya Protestan lah, dan yang lain-lain sampai sekarang. Nah, baru ya di abad 20, abad 21 ya, ini mereka ini memberanikan diri ya untuk tampil ya. Ini gereja yang dari dulu sampai sekarang, sampai berapa tahun yang lalu itu mengalami penganiayaan ya. Ini juga ada unsur psikologisnya untuk menonjolkan diri. Kenapa? Karena yang terakhir aja gereja mereka tuh dibakar habis sama ISIS. Itu media Indonesia juga meliput itu, cuma nggak ngerti ini gereja mana gitu. Hanya ditampilkan ini gereja Kristen di Irak gitu aja. Padahal kami tahu itu adalah gereja dari Asiria. Jadi mengalami penganiayaan, nggak gampang mereka untuk share ini ke orang lain. Ya, jadi mereka ini cenderung share ini kepada keturunan mereka saja. Sama seperti gereja HKBP lah gitu ya. Gereja HKBP kan ya khusus untuk HKBP kan. Kalau ada yang mau masuk ke situ orang lain, biasanya menikah dulu dengan orang itu. Nah, di abad-abad 20, 21 itu baru ada sarjana-sarjana di luar gereja ini yang mempelajari naskah-naskah, yang kebingungan ya, terutama ini kok naskah Yunaninya kok banyak sekali perbedaannya. Begitu mereka melihat naskah-naskah Aramaik yang ada, oh mereka tahu jawabannya ada di Aramaik ini. Lalu berkenaan dengan kasus nama suci YHWH, tadi ada pertanyaan, YHWH itu kalau di dalam PL Aramaik itu Maria atau disalin MRYA. Ya, itu benar. Nah, di PB juga disalin dengan MRYA. Bacanya Maria, atau secara tradisi ada jemaat yang mengucapkannya pakai H. Maria. Ya, bukan Maryam ya. Ini beda, bukan Maria, tapi Maria. Nah, inilah keuntungan kalau saudara-saudara membaca kitab Aramaik. Kenapa? Karena nama suci itu ada. Kalau kitab Yunani, nama sucinya itu jadinya Kurios. Padahal kalau Adonai, itu juga diganti Kurios. Gitu. Jadi pada saat Yesus ngomong, itu sebenarnya ada kata-kata yang melafalkan kata ini, nama ini gitu. Maria. Contohnya adalah di Matius 4 ayat 7 pada saat Yesus itu dicobai. Ya, dia bilang, ini terjemahan saya, Yesus berkata lagi, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Maria Tuhanmu. Jadi di situ jelas kalau Yesus itu ingin bilang ke iblis nih, lu stop ya. Ini gua Maria Tuhanmu. Jangan cobain gua. Itu bahasa sehari-harinya seperti itu. Jadi Maria ini benar jelas terucapkan. Nah, kalau saudara-saudara tertarik lebih jauh ya, selain buku yang tadi ya, saudara bisa hubungin saya untuk dapatkan file PDF buku ini. Ini adalah perbandingan Injil Matius TBLAI dan Pesita Indonesia. Di sini saudara bisa dapatkan banyak informasi mengenai istilah-istilah
dalam Aramaik itu seperti apa, bahasa Aramaiknya tulisannya karakternya itu seperti apa ya. Saya juga bandingkan dan koreksi ya terjemahan LAI, karena terjemahan LAI ini terjemahan yang tidak memakai aturan tata bahasa yang baik gitu ya. Jadi kalau saudara buka di sini ya, yang kiri itu adalah revisi terjemahan LAI dari saya, lalu yang kanan adalah terjemahan Injil Matius Aramaik Inggris ke Indonesia oleh saya. Nah, saudara-saudara bisa dapatkan dengan cuma-cuma ini kalau saudara kontak saya. Silakan Pak Kamarudin. Ya, baik. Tadi saya seperti di awal belum sempat jawab Yang mana? itu belum sempat pertanyaan. Ada satu pertanyaan saya. Pak Aldo sendiri kan kalau untuk bahasa Aram tadi nggak fasih. Terus yang digunakan sekarang apa? Terjemahan LAI atau terjemahan Pesita Aram atau gimana? Jadi kalau saudara-saudara ingin mempelajari lebih jauh ya, kitab Pesita atau PB Aramaik ini, saudara bisa search ya, Pesita online, itu akan ada muncul beberapa Pesita Aramaik, websitenya itu sudah tersedia, dan ada dukrana.com yang menyediakan itu selain bahasa Aramaiknya juga cara pelafalannya. Jadi dari situlah saya mempelajarinya. Silakan. Bukan itu pertanyaan saya, Pak. Apa, Pak? Bukan itu. Pak Aldo, ini saya kalau saya tanya Quran yang saya kamu pakai yang mana gitu ya, yang Anda pakai yang mana? Saya akan jawab Quran saya berbahasa Arab sebagaimana semua Quran yang ada saat ini, ya kan? Di samping bahasa Arabnya ada terjemahan bahasa Indonesia. Kalau saya ke US, di sampingnya ada bahasa Inggris, atau ke UK. Kalau saya ke Jepang, di sampingnya ada Japanese-nya gitu kan. Ya. Pertanyaan tadi awal kepada Pak Aldo pribadi nih. Pak Aldo saat ini untuk guidance, untuk life guidance, untuk whatever guidance gitu, Pak Aldo itu menggunakan, karena kan Pak Aldo bilang untuk membaca bahasa Arab, Pak Aldo kan bukan yang seperti Muslim yang baca Quran dari ujung ke ujung kan seperti itu kan. Nah yang digunakan sekarang Pak Aldo pribadi itu yang mana? Yang terjemahan Bible LAI yang beredar umum, atau ada Pak Aldo punya terjemahan Pesita Aram bahasa Indonesia sendiri, kitabnya ada sendiri, atau bagaimana Pak Aldo sendiri gitu maksud saya? Ya, dari website yang ada sekarang ini, di situ sudah ada terjemahan Inggrisnya. Jadi ada terjemahan George Lamsa, ada terjemahan Murdoch ya, Earthweight juga ada terjemahan ke Belanda juga. Nah, selain saya belajar bahasa Aramaiknya langsung gitu, saya pelajari bahasa Inggrisnya ini. Jadi saya lebih paham gitu. Begitu Pak Kamarudin. Oke, baik. Kalau seperti itu ada tanda tanya yang cukup besar. Kan Pak Aldo kan tidak paham, maksudnya tidak lancar, ya kan, membaca bahasa Arab dari ujung ke ujung, kan. Ya. Nah, ketika Pak Aldo cek di mana di online ada terjemahan itu kan mostly English kan. Ya. Nah, ada dua hal yang membuat alis saya mencurut gitu. Jadi yang pertama, bagaimana dengan jamaah, kalau maksud saya jamaah, bagaimana dengan jemaat Kristiani yang apa sama, maksudnya dari gereja yang sama, atau dari apa sebutnya ya, dari kelompok kita sebutnya gereja aja ya. Jemaat-jemaat yang pandangannya sama dengan Pak Aldo yang lain di Indonesia ini, yang gereja Syria sebutnya ya. Itu bagaimana, kan tidak semua orang Indonesia itu fluent in English gitu kan. Mereka kan pasti harus bahasa Indonesia, mesti kan memang bahasa Indonesia. Itu apa, question mark pertama. Question mark kedua adalah Pak Aldo sendiri bagaimana memastikan bahwa terjemahan yang di online tadi, yang English tadi itu bisa mewakili yang paling benar gitu terhadap teks aslinya. Kalau memang nggak paham, kalau kayak contoh saya kan ditanya sekarang ada ayat tertentu gitu ya, kemudian saya ada mengatakan terjemahan Kementerian Agama seperti ini, saya bisa katakan bahwa pertama seperti Pak Aldo katakan bahwa saya terjemahan Kementerian Agama silakan aja, di dunia juga banyak terjemahan, it's okay. Tapi kalau saya kembali pada teksnya gitu kan, saya bisa katakan bahwa ini pandangan saya, menurut saya kata ini gitu ya, misalnya kata ayat ini itu terjemahan yang lebih
pas itu seperti ini gitu. Tapi bahwa Kementerian Agama punya pandangan begitu ya boleh aja, karena saya bisa katakan bahwa arti itu tidak salah, terjemahan itu tidak salah gitu kan, karena dalam dalam kata-kata yang di dalam situ memang punya makna, kan ada banyak kata dalam bahasa Semitik itu kan multi meanings kan gitu. Jadi boleh diterjemahkan begitu, boleh diterjemahkan seperti ini juga tak jadi masalah gitu. It's okay, karena teks aslinya kita bisa paham. Lah kan Pak Aldo kan tidak, tadi udah mengakui, tadi kan disebutkan di depan kan bahwa tidak fasih dalam membaca ini. Bagaimana bisa meng-cross check gitu? Kenapa saya katakan begini? Karena fakta nyata di depan mata, baik itu English translation, baik itu terjemahan bahasa Indonesia, Bible yang berbasis pada koin Greek, itu masalah terjemahannya di mana-mana gitu, di mana-mana. Jangankan bicara itu, baru itu terjemahan dia banyak masalah. Kemudian saya banyak file terjemahan banyak. Begitu belum lagi bicara mengenai ayat ini tidak ada aslinya, maksudnya banyak naskah yang ayat ini tidak ada, banyak naskah yang ini tidak ada, jadi banyak ayat yang di naskah-naskah itu banyak yang tidak ada gitu loh. Bahkan naskah-naskah yang tertua, naskah-naskah yang primer atau apapun istilahnya yang cenderung prioritas gitu. Nah ini kan isu besar gitu loh maksudnya. Terhadap ya boleh dikatakan agama Kristiani yang saat ini secara nama Kristiani, saya belum ngomong secara denominasinya ya, tapi secara nama Kristiani sendiri kan worldwide itu kan yang saat ini ya itu yang perbanyak gitu. Yeah. So mereka ini beragama berdasarkan apa kalau seperti itu gitu loh. Kalau kondisi kitabnya atau panduannya seperti ini gitu. Kita sebagai panduan seperti ini. Dan saya pertanyakan, kalau bahasa Aram adalah bahasa Yesus, kenapa hal itu tidak menjadi dasar kuat untuk melestarikan, menjaga tradisi bahasa Aram itu, baik dalam ajaran, baik dalam kitab, supaya supaya kita tahu originalnya bilang apa. Silakan. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Terima kasih, ada 3 pertanyaan yang saya jawab yang dari terakhir dulu ya. Mengapa bahasa Yesus, bahasa Aramaik itu tidak dicoba dilestarikan oleh semua gereja begitu kan ya. Nah, di abad-abad awal tidak semuanya jemaat itu bisa berbahasa Aramaik ya. Jadi hanya Yahudi saja yang bisa berbahasa Aramaik. Lainnya bangsa-bangsa ya, terutama orang Romawi Yunani itu berbahasa Yunani sehari-hari gitu. Jadi emang begitu mereka haus ya dengan kebenaran, mereka jadi Kristen, mereka duduk di bawah para pengajar yang berbahasa Aramaik tapi diterjemahkan. Nah, muncullah surat-surat atau kitab-kitab yang dari terjemahan Aramaik itu ke Yunani. Nah, dari situlah akhirnya itu berkembang. Dan sekali lagi ya, ini masalah bahasa, masalah budaya. Jadi tidak ada pemikiran, oh Yesus itu berbahasa Aramaik, mari kita lestarikan bahasa Aramaik di wilayah Yunani, di wilayah Romawi yang berbudaya Yunani. Itu tidak ada terbersit di dalam pikiran mereka. Mereka bangga dengan bahasa mereka sendiri, ya. Jadi intinya adalah ajaran Yesus bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi begitu mereka tahu dapatin naskah Yunani, itulah yang mereka pegang. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana memastikan terjemahan yang benar? Nah, itu ada caranya. Ya. Kalau saya perbandingkan, saya memilih terjemahan George Lamsa karena ini George Lamsa dari kecilnya berbahasa Aramaik. Ya. Dan beliau ini adalah seorang sarjanawan juga yang mengajar sarjana-sarjana Aramaik yang lain. Jadi saya pilih George Lamsa, lalu saya bandingkan dengan yang lain. Dan kalau saya bingung masalah terjemahan, ini ada forum studinya, ya, forum online studi Peshitta. Jadi sarjana-sarjana Aramaik dan rohaniawan gereja Assyria juga ada di situ untuk share informasi mengenai hal ini. Tapi yang poin berikutnya yang paling penting, kalau misalnya ada yang membingungkan saya, ya, saya kembali gini.
kepada ajaran turun-temurun. Jadi yang namanya warisan dari gereja kuno itu bukan cuma kitab, ya, tapi berbagai pengajaran lain, ya. Dan di dalam pengajaran lain yang disebut tradisi ini, ya, itu banyak juga ritual-ritual. Jadi bukan cuma kitab, tapi ada kitab-kitab yang lain, ya, dan juga ritual-ritual. Dan dari sanalah saya bisa tahu, oh inilah ajaran kuno, ya, ajaran yang saya cari, dan kalau saya bingung saya kembali lagi di situ. Nah, kebetulan saya sempat mengajar, ya, di suatu seminari selama 2-3 tahun. Ya, jadi itu cukup mengedukasi saya, sehingga saya pribadi cukup percaya diri pada saat saya share ini. Lalu yang pertanyaan yang pertama, ya, kalau ada banyak masalah di Yunani, di Greek Yunani ini, lalu bagaimana dong solusinya, ya, saudara-saudara? Solusinya itu sudah saya jabarkan di awal waktu saya mau habis. Saudara admin, bisa saya minta 5 menit yang itu tadi, saya nggak perlu nanti ada. Oke, terima kasih. Barusan sengaja saya membiarkan dikarenakan tadi terkurangi ya waktunya 2 detik. Ya. Dikarenakan seharusnya 45 menit, tetapi 34 menit, 58 detik, dan ada juga dari pihak penonton bertanya kenapa dikurangi gitu kan, Saudara Aldo, dikatakan memang misalkan sengaja 5 menit sebagaimana permintaan Saudara Aldo, dan itu setelah menjawab ya pertanyaan dari penonton seperti itu. Sedangkan dari Saudara Komarudin itu langsung tidak menyisakan beberapa menit tapi langsung 40 menit, makanya ada perbedaan waktu ya seperti itu. Sedangkan kekurangan dari 2 detik sudah kita biarkan beberapa detik. Oke, sambil menunggu kedua belah pihak, dan perlu diketahui Saudara Aldo memiliki waktu 5 menit ya sisa seperti itu, dan silakan biar disetting dulu waktunya. Bagi teman-teman nih yang ingin ikut berdialog sebagaimana halnya Saudara Aldo dan juga Komarudin, silakan Anda daftarkan diri di channel Gramalab dan juga channel-channel yang berafiliasi di channel Gramalab. Silakan Anda lihat di link di bio link ya, bio link channel Gramalab, daftarkan diri Anda untuk menjadi pembicara dialog santun seperti itu. Namun perlu diperhatikan, sebelum para penonton mendaftarkan diri sebagai pembicara baik laki-laki maupun perempuan, silakan pelajari terlebih dahulu cara menggunakan StreamYard, karena dialog di sini bukan menggunakan Zoom, melainkan StreamYard seperti itu, dan juga pelajari pula cara menggunakan share screen di StreamYard ya. Bagi teman-teman yang telah menguasai ilmu StreamYard, penggunaan StreamYard seperti apa, silakan daftarkan diri Anda, di mana di bio ini telah kami sebarkan di live chat dan juga ada di layar. Silakan daftarkan diri Anda gratis, tidak dipungut biaya seperti itu. Namun ketika pembicaranya itu takut ketahuan relasinya, maka silakan ditutup wajahnya menggunakan buff ataupun masker, dan kami tidak menerima siapapun Anda baik Islam maupun dari pihak Kristen yang menggunakan avatar ketika menyampaikan sesuatu, dikarenakan memang menyampaikan ilmu itu harus ada adabnya seperti itu. Karena kalau pakai avatar, seseorang bisa lesehan, bisa tiduran, asa gimana gitu ya menyampaikan ilmu tanpa adab seperti itu, dan itulah yang diajarkan Islam salah satunya. Oke, yang perlu diketahui sisa dari Saudara Aldo, paskan saja Saudara dari pihak timer ya, 5 menit saja langsung tanpa adanya 5 menit 2 detik, karena tadi saya sengaja muncul ketika waktu telah habis, jadi sisakan langsung 5 menit tanpa adanya 2 detik seperti itu, langsung 5 menit saja. Dan inilah dialog di mana channel Gramalab semuanya diserahkan kepada para pembicara, baik dalam hal masalah hal waktu, dalam hal alur dialognya seperti apa, temanya seperti apa. Oke, sekarang siapa yang mau mengutarakan terlebih dahulu? Apakah Saudara Komarudin ataukah Saudara Aldo? Saudara Kamarudin ini punya masih banyak waktu, jadi saya persilahkan. Oke, siap ya Saudara Kamarudin. Anda memberikan pernyataan sebentar dulu, di setting dulu waktunya. Jadi silakan ya teman-teman daftarkan diri Anda, dan jika Anda ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, silakan sertakan angka 1 di belakang kertas perang teman-teman, di mana nomor rekeningnya sebagaimana di teks berjalan ya.
Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ya, teman-teman bisa mengecek di sini. Inilah tanahnya seperti itu, seluas 6 hektar seperti itu. Silakan sertakan angka 1 di belakang transparan teman-teman. Biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer di mana di belakang transfernya ada angka 1 itu merupakan dana yang khusus untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya cuma 250.000. Yang seluas ini akan didirikan pondok pesantren modern At-Tauhid yang satu-satunya di Indonesia, tidak saja membahas disiplin ilmu agama Islam sebagaimana pesantren pada umumnya, melainkan pula mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti hanya di Kekristenan, di Keyahudian, seperti itu. Dan ketika mereka telah menguasai berbagai ilmu di dalamnya, mereka akan disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia dan juga dunia untuk menyampaikan Islam secara santun dan menanggulangi berbagai segala bentuk pemurtadan. Oleh karena itu, silakan teman-teman sertakan angka 1 di belakang transparan teman-teman, di mana nomor rekeningnya ada di teks berjalan ini. Baik, Saudara Komarudin, waktu Anda ya, sisa 19 menit 7 detik, dan Saudara Aldo memiliki waktu sisa 5 menit. Bagaimana Saudara Komarudin, Anda siap memberikan pernyataan lebih lanjut? Insyaallah. Oke, jika memang siap, waktu berjalan, silakan Anda berikan tanggapannya. Monggo. Iya, sebenarnya saya singkat aja karena tadi sepertinya juga masih ada Pak Aldo tadi terputus tadi kan ketika menjawab pertanyaan saya. Jadi sebenarnya saya anggap itu sebagai tanda kutip sebagai hutang jawaban ya. Jadi nanti saya jawab. Boleh. Jadi dari saya sih singkat aja ya, karena kalau dari penjelasan Pak Aldo tadi itu ya masih gimana ya istilahnya ya, banyak ini gitu, banyak missing spot gitu kalau kita sebut di apa namanya di dunia sinyal ya, kalau kita lagi kemana-mana suka sebut blank spot gitu ya. Jadi banyak blank spot gitu dalam semua, bukan penuturannya ya, tetapi semua penjelasan tersebut diperbandingkan dengan keadaan internasional gitu saat ini gitu, dimana memang kenyataannya adalah ya Bible yang digunakan oleh mayoritas umat Kristiani itu basisnya adalah koin Greek gitu, bukan Arab, ya kan? Jadi ya bisa dikatakan yang pertama ya bisa dikatakan kitab suci, kalau sebut kitab suci itu suci, benar-benar suci ya, bukan kitab panduan. Kalau itu saya mungkin nggak usah bahas panjang, tapi kalau kitab suci, which is menurut KBBI kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, itu kaitannya dengan secara ilahiyah ya, dengan Sang Pencipta, itu kitab suci Kristiani itu boleh dibilang ya belum final gitu, karena apalagi sekarang yang beredar terjemahan gitu. Bukan teks aslinya, nggak pernah ada, teks asli koin Greek juga nggak ada, teks aslinya Pesita Aram maksudnya tidak beredar gitu, tidak beredar dan tidak sesuatu hal yang lumrah gitu, dikenal secara biasa gitu, wajar oleh umatnya. Itu belum final kitab tersebut. Yang kedua, bisa dikatakan bahwa kalau memang Yesus itu mengajar dalam bahasa Arab, yang mana saya perhatikan cukup banyak, tadi penjelasan Paulus juga ada, cukup banyak yang sifatnya tuh bahasanya tuh bahasa yang tinggi gitu loh, yang agak ya mungkin bisa dikatakan sastra yang cukup wow gitu ya, yang nggak bisa memaknainya dengan begitu saja. Lah kalau itu beda bisa terjadi kan, beda ketika di Aram, beda ketika di Greek gitu, apalagi begitu masuk ke terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa lain-lain gitu. Nah itu kalau dari saya. Jadi menurut saya sih, saya masih menunggu penjelasan tadi tuh yang belum selesai tuh dari Pak Aldo. Jadi mungkin bisa dilanjutkan, karena bagi saya itu tadi yang sangat terlihat itu seperti itu gitu Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, ini adalah penjelasan penutup dari saya, tapi jangan
Jangan berkecil hati. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, saya bersedia untuk meluangkan waktu menjawab pertanyaan rekan-rekan, baik dari yang Kristen yang belum memahami Pesita itu apa, dan juga dari saudara-saudara Islam. Jadi saya jelaskan ya, begini. Saya tidak memandang rendah atau mendiskreditkan naskah Yunani PB. Ya, tugas saya adalah mengajar dan saya harus mengajar dengan jujur. Ya, apa adanya. Kalau memang ada kekurangan, ya begitulah yang ada. Ya, nggak boleh sebagai rohaniawan hanya karena ingin menang debat, wah akhirnya berbohong, itu juga salah. Ada teman saya nih, baru berapa jam yang lalu, ya, dia bilang kalau PB itu terjaga dari awal sampai sekarang itu tidak berubah. Nah, ini adalah klaim yang salah. Saya bilang sama dia, ya, kamu jatuh ke dalam dua kategori ini. Yang pertama, kamu bohong atau kamu tidak terpelajar. Ya, bukannya mau merendahkan, tapi memang seperti itu. Kalau dia belajar, dia akan tahu ini, datanya itu seperti ini. Ya, banyak orang Kristen yang kurang terpelajar, mungkin karena pengajarnya salah. Nah, pengajarnya salah, mungkin dia karena diajarinnya salah. Terus aja ya, salah, akhirnya turun-temurun jadi salah. Nah, itulah tugasnya kami yang tahu data ini untuk di-share. Ya. Nah, kalau misalnya saudara-saudara ini adalah jemaat biasa, ya, saya pikir dengan Greek NT atau naskah Yunani PB itu sudah cukup. Ya, pesan-pesan inti dari Yesus itu termuat di sana. Saudara kalau jemaat aja jangan khawatir. Nggak kalau saudara nggak baca yang Aramaik itu nggak dianggap dosa, enggak gitu ya. Itu cukup. Kalau saudara jemaat, saudara baca, saudara lestarikan, ya. Nah, kenapa saya bilang cukup? Ya, gini, Yahudi ya yang menolak Yesus itu kan banyak. Ya, tersebar di US maupun di Eropa, ya. Nah, sejak abad 19 itu ada tsunami murtad dari Yahudi. Ya, berbondong-bondong terima Yesus, ya. Bukan cuma jemaat, bukan cuma orang biasa dari Yahudi, bukan cuma Yahudi KTP, tapi banyak juga ilmuwan ya, tokoh-tokoh penting ya. Salah satu ilmuwan yang cukup kritis yang saya segani yang menerima Yesus itu adalah James Tour. Ya, saudara bisa search siapa dia ya. Pokoknya terkenal lah gitu ya. Lalu juga ada rabi-rabi Yahudi sendiri yang terima Yesus, rabi-rabi ortodok bahkan ya. Seperti Rabi Stern dari Polandia, Slotowski ya, beliau ini sekretaris pengadilan Rabinik Yerusalem sempat ya, Rabi Wertheimer, Rabi Israel Zoli, Rabi Sion Daniel, Rabi Dr. Muller, Joseph Teichmann. Ini kalau saya baca ini bisa sampai besok, saudara. Jadi saudara jangan berkecil hati pada saat melihat atau aduh saya nggak bisa nih bahasa Aramaik ya, aduh saya ini nggak bisa bahasa Inggris gitu. Saudara jangan kecil hati, pakai aja apa yang ada. Saudara kalau memang punya waktu mau belajar, saudara bisa belajar, bisa tanya jawab sama saya. Tapi kalau saudara emang sebagai jemaat nggak usah. Ya, ini orang-orang Yahudi yang murtad ini, mereka ini kitab sucinya PB-nya itu dari Yunani. Mereka nggak baca kitab Asiria kami, nggak baca kitab Pesita kami. Mereka pakainya adalah Yunani yang diterjemahkan ke Ibrani. Ya, jadi cukup untuk memahami kalau Yesus itu adalah Mesia, Yesus adalah jelmaan Tuhan menjadi manusia, atau YHWH yang menjadi manusia, ya. Cukup untuk menjelaskan juga ajaran Trinity juga, ya. Ini yang sampai sekarang kami wariskan dan kami juga lestarikan. Ya, kita semua harus lestarikan juga, dan itu cukup dijelaskan di dalam Terima kasih banyak Pak Abel atas penjelasannya. Ya, Sebenarnya sama-sama. sih
tidak menjadi hal aneh kalau misalnya saya punya waktu agak banyak, karena memang sejak awal kan Pak Aldo minta untuk lebih cenderung saya bertanya, Pak Aldo menjelaskan seperti itu ya. Ya. Jadi itu supaya dipahami oleh audiens juga gitu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Jadi kalau tadi Pak Aldo katakan ada beberapa poin yang menarik. Yang paling terakhir bahwa kalau orang makan PB itu terjaga dari awal hingga akhir, maka terjatuh ke dua lubang, ya kan? Kalau enggak tidak belajar atau Bohong. Bohong. Berbohong. Nah, yang berbohongnya saya singkirkan dulu karena kita tidak bicara konteks itu sesuatu yang sifatnya norma masyarakat ya. Tapi lebih kepada yang tidak belajar. Lagi-lagi ya sayangnya Pak Aldo sudah habis. Bagaimana dengan para terpelajar yang sudah mempelajari tentang naskah, mempelajari tentang apapun yang terkait dengan perjanjian baru gitu ya, New Testament ini gitu ya. Itu apakah mereka juga bisa dikatakan tidak belajar atau tidak belajar atau tidak mempelajari atau tidak menggali? Saya rasa tidak, dan mereka saat ini posisinya mayoritas. Saya juga pernah baca mengenai bapak-bapak gereja ya, bapak-bapak gereja itu Eusebius, kemudian Irenaeus, kemudian Papias, banyak ya dari dua situs yang memang mendokumentasi banyak narasumber dari Kristiani. Dan saya memang ketemukan bahwa kitab Matius itu awalnya dituliskan dalam bahasa Arab. Nah, yang lucu adalah kalau memang demikian faktanya, kenapa saat ini jauh bergeser yang kemana itu teks Aram itu gitu. Kalau memang diterjemahkan ke dalam teks Ibrani dan ditemukan banyak naskah sampai ke abad ke-2, dan dengan penjelasan Pak Aldo tadi bahwa naskah di masa itu bukan sesuatu yang preserve gitu ya dengan teknologi. Nah, faktanya sekarang naskah yang 2000 tahun ya, lebih malah itu naskah naskah koin Greek itu ada abad kedua walaupun serpihan walaupun sobekan. Tapi naskah Aram itu sama sekali nggak ada. Kalau memang betul Matius itu menulis dalam bahasa Aram, bahasa Aram atau bahasa Ibrani itu di terjemahan teksnya ada dua versi lah, itu menyebutkan pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Whatever it is, gitu, yang manapun itu, yang terpenting adalah mana teks itu, gitu kan. Dan ternyata nggak ada. Satu, kedua, ada sumber lain nggak selain teks yang menyatakan atau yang menegaskan atau yang menguatkan bahwa Matius itu menulis dalam bahasa Arab? Itu juga, I don't know, sejauh ini saya riset tidak ada sumber lain ya, maksudnya sumber lain yang entah itu sifatnya naratif atau itu sifatnya tertulis, saya nggak tahu gitu. Tapi sejauh ini tidak ada. Jadi intinya, walaupun pernyataan itu muncul dari Bapak Gereja, realisasinya juga tidak ada. Gitu. Tetap aja koin Greek. That's the final condition kan begitu. Nah, kemudian tadi Pak Aldo bilang mengenai gurunya pengajar gurunya salah. Kalau gurunya salah, mungkin guru sebelumnya salah dan seterusnya. Dalam Islam, ya, dan sepertinya saya pelajari dari beberapa rekan Yahudi juga dalam Yahudi, itu punya yang namanya chain of transmission. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia rantai periwayatan. Kami dalam Islam punya sanad, gitu kan? Mau bicara Quran itu ada sanadnya. Ya, memang tidak preserve, betul. Quran pun tidak ada original teks Quran, memang tidak ada. Yang asli mushaf kita sebut mushaf Abu Bakar ya, itu tidak ada. Memang tidak ada. Semua agama nggak punya itu original teks yang dari narasumber langsung itu, yang narasumber masih hidup itu tidak ada. Tapi kita punya copy teks, itu betul. Nah, tetapi kita di Islam tidak mengandalkan written text, kita mengandalkan tradisi lisan yang bergantung pada sanad itu tadi. Jadi Yahudi pun sepaham saya juga seperti itu. Sementara kalau Kristiani, I don't know, saya pernah diskusi dengan Pak Aldo bilang ada dalam bentuk pentahbisan gitu ya.
Nah, saya pikir saya pelajari pentahbisan itu tidak sama dengan hal yang ini gitu loh. Karena yang ditahbiskan itu adalah sepertinya gitu ya, yang saya pahami itu lebih kepada oke, ilmu pengajarannya iya, tapi tidak tidak apa ya, tidak letter by letter lah kasarnya begitu. Enggak gitu, enggak seperti itu, tapi lebih ke esensi dari pengajaran itu, apa namanya, komponen inti dari pengajaran itu, redaksinya bisa diatur sedemikian rupa oleh si yang mengajarkan. Demikian juga beresiko terhadap salah penafsiran dari si pengajar itu. Kalau gurunya salah, lah yang muridnya juga pasti akan beloknya jauh gitu, lumayan gitu. Nanti makin ke bawah makin ekstrim. Perubahan 1 derajat di ujungnya satu bisa berubah teksturnya di ujung yang lain. Kalau secara matematika kan begitu sebenarnya. Nah, juga ini yang menarik Pak Aldo, kenapa saya katakan tadi pembahasan panjang tadi mengenai implikasinya. Markus 16 ya, 16 ayat 8. Ini LAI-nya. LAI-nya mengatakan lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu dan seterusnya. Kemudian terakhir dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ada lanjutannya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini saya pegang kitab LAI ini. Lah, sekarang ya, saya pegang ini. Jadi saya hanya baca dari kitab langsung. Sebelumnya kitab LAI saya ini yang 2 versi, yang NIV dan TB. Jadi ada dua terjemahan di sini. NIV-nya English, TB-nya bahasa Indonesia. NIV-nya kalimat atau paragraf dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan seterusnya itu nggak ada. Nah pertanyaannya sekarang dari mana ini LAI loh? LAI loh. Ini menerbitkan kitab untuk panduan dengan kalimat seperti ini yang mana dari beberapa diskusi saya dengan Kristiani ini pernah dikutip sebagai argumen atau dalil bahwa apa namanya Yesus itu murid-murid Yesus itu memang bertugas untuk apa namanya memberitakan Injil gitu, ya kan? Itu masalah buat saya karena loh kalau ini dijadikan argumen kenapa yang orang di US di UK nggak ngomong ini sebagai argumen? Kenapa? Karena paragraf ini nggak ada, datang dari mana gitu. Itu yang pertama. Ini saya bicara yang 4 gospel yang paling esensial gitu ya. Kemudian saya yakin Pak siapa namanya Pak Aldo juga tahu mengenai surat Yohanes 1:5-7. Yakin saya pasti tahu dan mungkin sudah sering dibahas gitu ya. Yang ada apa namanya ada komponen tentang Tritunggal. Ya, versi bahasa Indonesia ini terbitan masih di kitab yang sama, saya nggak mengada-ada. Di bahasa Indonesianya 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-7, sebab ada 3 yang beri kesaksian dalam kurung. Perhatikan di sini dalam kurung. Di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Lalu masuk ayat 8. Dan ada 3 yang beri kesaksian di bumi, tutup kurung. Baru tutup kurung, masuk roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Itu yang TB74. Yang yang NIV tepat di sebelahnya. Pasal 7, ayat 7. For there are 3 that testify. Yang mana kalau terjemahan bahasa Indonesia adalah sebab ada 3 yang beri kesaksian. Berhenti di situ. Itu ayat 7. Ayat 8-nya langsung masuk. Yang di NIV ya. The Spirit, the water, and the blood. And the 3 are in agreement. Yang mana kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia betul yang terjemahan roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Nah, di tengah, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, dan seterusnya, itu TB74 nggak ada, NIV ada. Di bawah note-nya, disebutkan, let manuscript of the fall get testified in heaven, the heaven, dan seterusnya, not found in any Greek manuscript before the 16th century.
not found, tidak ditemukan in any Greek manuscript, dalam naskah manuskrip Greek yang manapun before the 16th century, sebelum abad ke-6. Ini RAI yang menerbitkan, dan ini adalah note yang diberikan oleh NIV. Lah, kalau begitu, pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan Aramnya? Kalau memang Aram ada, teks ini memang ternyata misalnya katakan ada kalimat yang katanya di naskah Greek sebelum abad ke-6 itu tidak ada, harusnya Aram bisa mendukung dong, gitu. Harusnya Aram bisa membackup ini dong, atau mungkin malahan dari awal udah pakai Aram aja kan yang bikin ada. Tapi kalau juga nggak ada, kalau juga di Aram juga tidak ada, big question-nya adalah kalau memang Aram adalah yang original atau lebih dekat dengan original, kenapa LAI menerjemahkan dari sumber yang katakanlah tidak original gitu loh. Ini di Indonesia ini udah masalah. Dan ini juga dijadikan sebagai argumen atau dalil untuk menguatkan Tritunggal gitu. Salah satu argumen yang menguatkan Tritunggal gitu. Itu juga menurut saya masalah juga gitu. Implikasi tadi saya bilang gitu. Implikasi dari dari masalah bahasa ini dan mana teks yang benar gitu istilahnya. Terus kemudian tadi saya bicara mengenai kitab suci. Kalau disebut kitab suci ya Kristiani belum final. Menurut saya belum final gitu. Kalau tadi Pak Ali sebutkan secara umum jemaat nggak usah khawatir karena secara esensi oke, secara esensi yang bagaimana dulu gitu loh. Kalau hanya bicara bahwa Sang Pencipta itu satu sosok tapi ada 3 pribadi misalnya gitu. Ya kan, 1 what, 3 who gitu misalnya. Kalau dalam bahasa Inggris ya kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Enggak, Unitarian mengatakan enggak begitu. Ada juga mereka. Kenapa enggak mereka yang benar gitu? Mereka juga minoritas, tapi kenapa bukan mereka yang benar? Ya kan? Berarti kitab sucinya belum yang jadi basis belum final ini gitu. Karena yang benar yang mana gitu, yang salah yang mana. Terus kemudian saya sebutkan tadi bahwa bahasa Aram sebagai bahasa Yesus itu penting. Kenapa? Karena apa yang gini aja Pak, saya baca yang bahasa Indonesia LAI ya. Kemudian berbasis ini berarti Koine Greek. Banyak bahasa banyak parabel, banyak analogi, banyak metafora, banyak yang tidak straight to the point yang Yesus ajarkan. Banyak sekali. Dan itu nggak bisa dipahami dengan terjemahan loh Pak. Ini harus dipahami dengan teks asli. Lah teks asli yang mana yang mau dijadikan referensi gitu? Yang Koine Greek atau yang yang Pesita Aram gitu. Ini penting. Kenapa? Kalau beda jauh bahasa Semitik. Saya belajar bahasa Ibrani, saya sudah cukup paham bahasa Arab. Bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu kaya Pak, gitu. Nggak sesimpel bahasa Yunani yang sekarang jadi bahasa Latin, jadi bahasa Inggris dan seterusnya. Enggak sederhana itu. Banyak kata-kata tadi Pak, lalu udah sedarkan mengenai kata yang artinya unta dan tali pada saat yang sama dan seterusnya gitu. Jadi penting ini bahasa Aramnya Yesus itu ketika mengajarkan kalimatnya apa yang benar, apa exactly itu kalimatnya, gitu. Ya kan? Kemudian kalau seperti ini ya berarti jelas kalau nggak pantas menurut saya ya, nggak pantas bahwa Kristiani mengatakan Bible itu kitab suci. No, I don't think so gitu. Holy Bible, no. Remove the holy or remove the suci. Just say kitab Kristiani. Oke, that's it. Done gitu. Itu jauh lebih simpel daripada ya ini seperti ini. Umat ada miliaran, ada triliunan gitu di luar sana. Ya kan? Nah, kemudian dengan waktu yang ada saya ingin share beberapa ini ya, beberapa materi ya. Mau konfirmasi moderator sudah muncul di layar? Bukan. Moderator? Ya sudah. Sudah ada di layar. Silakan dilanjut. Oke. Dari ini adalah foto atau foto dari kitab Katolik.
ya kita Katolik, yang mana menjadi dasar dari kita Protestan. Yang sekarang Indonesia mayoritas. Kita ngomong Indonesia dulu deh, atau di dunia pun rata-rata mayoritas Protestan itu. Ini ada kalimat note-nya di bawahnya adalah ini bukan dari teks asli. Sekarang ini lagi, note-nya di bawah ayat ini tidak asli. Ada lagi ini note-nya. Ayat ini tidak dapat dalam kebanyakan naskah. Ya, tadi yang paling awal Matius 6:13, note-nya ini bukan teks asli. Matius 17:21, tulisan di bawah note-nya ayat ini tidak asli. Matius 18:11, note-nya di bawah ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Matius 23:14, ayat ini tidak asli. Markus 7:16, note di bawahnya tidak asli, sehingga ternyata tidak asli. Mana lagi? Markus 9:44, 46, 46. Baik, selamat malam saudara-saudara. Di tempat saya malam, kalau saudara pagi, selamat pagi, siang, selamat siang, dimanapun saudara berada. Tadi itulah hasil diskusi saya dengan saudara Kamarudin dari pihak Muslim ya, yang menjelaskan terakhir itu banyak menjelaskan perbedaan teks di naskah-naskah Yunani, khususnya yang di terjemahan Yunani tersebut. Ya, jadi apa yang beliau paparkan itu mempertegas apa yang saya sampaikan sejak awal. Ada masalah? Yes, ada ya. Kita tidak boleh berbohong pada saat kita menyampaikan kebenaran. Makanya teman saya tadi ya, yang saya bilang, yang saya tanya, terus dia jawab, ya terjaga, PB dari awal sampai akhir itu sama, tidak ada yang berubah. Nah, saya yakin dia ini tidak bohong, tapi memang kurang belajar atau tidak terpelajar. Ya. Banyak orang Kristen yang ada di dalam kategori ini, tidak berbohong, tapi memang kurang belajar. Oleh karena itu, ya jangan sungkan-sungkan untuk memperkaya diri ini mumpung kita ada di zaman modern. Kalau dulu kan nggak bisa kayak kita seperti ini. Cari informasi apa muncul lah di internet, muncul di Google. Jadi ini sekarang waktu yang tepat kita, kalau kita klaim diri kita adalah pengajar, ya, inilah waktunya kita untuk menggali lebih dalam, pakai teknologi yang ada. Googling lah sesering mungkin, ya. Nanti saudara akan temukan hal-hal yang membuat saudara sadar kalau memang datanya memang seperti itu. Ya, jangan berbohong gitu. Nah, pihak Muslim akan mempertegas ini supaya apa? Supaya mereka menggiring kita itu, orang Kristen, supaya tidak mempercayai Alkitab. Nah, ya. Tapi apa yang mereka lakukan ini sebenarnya saya pikir tidak akan berpengaruh banyak. Ya, tadi saya udah jelaskan ya. Bahkan ya, orang Yahudi sendiri yang tadinya nolak Yesus ya, itu banyak yang terima Injil dengan sukacita. Banyak gitu. Tsunami, sampai saking banyaknya pemerintah Israel itu menyetop stasiun TV untuk tayang. Ini stasiun namanya stasiun TV God Channel. Jadi emang itu channel Kristen yang menyebarluaskan kekristenan ini kepada orang-orang Yahudi, ya, di Israel khususnya. Nah, yang bersaksi orang Yahudi yang murtad, rabi-rabi juga, ya. Akhirnya mereka tuh banyak yang sadar. Di Israel sendiri, ya, jumlah sinagoge Yahudi Kristen itu meningkat pesat. Jumlah kejemaatan itu ada 72 terakhir saya cek. Istilahnya 72 gereja orang-orang Yahudi ini gitu ya. Oh, itu cukup besar gitu. Dan apa sih dampaknya dari tsunami
orang Yahudi ini ya, orang Yahudi itu kan sebenarnya komunitas kecil ya, bangsa yang kecil, nggak banyak. Jadi jangan heran kalau memang orang-orang Yahudi ortodoks ya, Haredi gitu, yang nggak suka ada saudara-saudaranya murtad, nggak suka sama orang-orang Kristen, itu wajar. Makanya ada banyak kasus tindakan tidak menyenangkan terhadap orang-orang Kristen di sana. Ya, orang-orang Kristen diludahi, itu ada kasus-kasusnya tuh, beberapa itu muncul di Google ya, kasus yang berbeda. Nah, kalau kasus ini aja muncul berbeda di tahun-tahun yang berbeda ya, ini yang tidak terliput itu kan banyak gitu. Lalu kalau saudara perhatikan ya, ada gereja yang dibakar juga di sana oleh seorang rabi. Kenapa ya? Mereka tahu banyak orang itu percaya kepada Yesus. Injil pertama kali diberitakan kepada orang Yahudi. Nah, orang Yahudi pertama kali diinjili oleh Yesus kan, kasih kabar baik ya, oleh para rasul gitu. Banyak nih terpecah. Nah, yang sekarang ini terpecah lagi. Nggak pakai bahasa Aramaik. Pakai bahasa yang ada. Pakai kitab yang bermasalah itu sudah cukup membuat sekali lagi terjadi tsunami pemurtatan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi jangan berkecil hati. Ya, kalau mereka bilang, "Oh, ini nggak cocok dibilang suci." Kalau saya yang menentukan, nih, kalau misalnya semua gereja tunduk sama saya, hapus saja itu kata suci supaya orang-orang seperti ini nih bahagia. Nggak apa-apa. Cuma label, itu cuma nama, nggak penting. Yang penting isinya. Pesan kasih Yesus, kasih Tuhan, kasih diri sendiri, kasih sesama, dan kasih musuh. Nah, ini yang tidak ada di banyak ajaran agama lain. Baik, itu aja dari saya. Semoga ini menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum, shalom aleihim.